Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami, saya Hersubeno Arif dan Bung Rocky Kirung dari Forum News Network. Bung Rocky, wartawan bocor halus dari majalah Tempo, Cica ini mendapat kiriman kepala babi dengan kedua telinga sudah dipotong. Nggak ada nama pengirimnya gitu ya. Dan apa kemudian pesannya juga nggak ada. Ini pesannya tentu saja pesan bukan pesan verbal, tapi pesan yang tersirat dari pengiriman kepala babi yang dengan telinga terpotong ini. Jelas ini merupakan bentuk teror terhadap wartawan yang selama ini sangat kritis terhadap kekuasaan. Tahun lalu itu wartawan Tempo dari Bocor Alus juga, Hussein Abri Dongoran juga diteror. Dia dibuntuti orang tak dikenal dan kemudian kaca mobilnya dipecah. Ya, banyak yang bertanya apa tafsir saya tentang kiriman ke bocor alus itu. Dengan kalimat yang sangat singkat, bisa saya simpulkan bahwa teror itu adalah bentuk kepengecutan. Apalagi dalam politik. Mengirimkan kepada babi, ya kita bisa tafsirkan itu macam-macam simbol apa itu. Mengirimkan kepala babi ke Tempo juga melebihi dari yang kita bisa bayangkan. Karena biasanya orang marah pada wacana, karena Tempo bocor alus itu isinya wacana, ya tanggapi dengan wacana itu. Jadi teror adalah bentuk paling kasar dari persaingan politik. Kan itu dasarnya tuh gagal untuk berargumentasi lalu memakai sentimen, gagal memakai sentimen lalu memakai hoax, gagal memakai hoax lalu memakai teror, pakai teror yang juga sangat dangkal, yaitu mengirim simbol yang orang tahu apa artinya babi dan apa artinya kepala babi. Jadi sekali lagi kita ingin bukan menuntut tapi ingin memperbaiki cara-cara kita berpolitik supaya ada semacam kesetaraan di dalam kehidupan warga negara. Ada kesetaraan dalam kita untuk saling menyapa dengan pikiran, bukan dengan kekerasan tuh. Kalau kekerasan ya itu lebih terbuka, lebih jujur sebetulnya tuh. Bukan dengan cara-cara yang mengirim tapi tanpa pesan yang jelas, dan pengirimnya juga ya, tentu akan menyembunyikan identitasnya tuh. Nah ini yang saya anggap sebagai satu manipulasi di dalam upaya memperbaiki negeri ini. Jadi si peneror itu juga orang yang ketakutan sebetulnya, karena dia tidak berani untuk menerangkan dia siapa, argumennya apa, posisi dia di dalam urusan dengan Tempo apa, bagian mana dari Tempo yang menyinggung dia, siapa sebetulnya yang menginginkan Tempo itu tutup mulut. Kan semua itu bisa kita analisis secara hermeneutic of suspicion itu kan. Nah ilmu tafsir semacam ini yang sekarang dengan mudah kita lacak sebetulnya. Ya sinyal-sinyal itu berkaitan tentu dengan hari-hari terakhir ini. Ada demo mahasiswa, ada pembahasan undang-undang TNI, ada kecerewetan atau bocor alus yang terus-menerus menyerang pemerintah tuh, ada bagian-bagian lain yang mungkin tersinggung. Tapi sekali lagi kita mau terangkan bahwa teror adalah bentuk paling dangkal dari persaingan politik. Publik mau tidak mau mengaitkan dengan sikap kritis Tempo terhadap kekuasaan, karena tiada hari tanpa mengkritik terhadap kekuasaan gitu ya. Tapi padahal bisa juga ya ini teror ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ingin makin memperkeruh situasi dan menyalahkan rezim yang tengah berkuasa. Memang ada kemarahan terhadap Tempo. Udah ucapkan sebagai kemarahan tuh, dan lakukan dengan cara-cara yang akademis tuh. Dan kemungkinan bahwa di belakang peristiwa Tempo ini ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba, ingin memanas-manasi keadaan lalu mengirim kepala babi itu. Tapi sekali lagi kita hidup di dalam satu suasana yang memungkinkan kita saling mengintip siapa mengendalikan siapa, siapa diduitin oleh siapa, siapa yang punya kepentingan dengan keadaan. Itu sebetulnya yang ingin kita pastikan. Kita bisa analisis bahwa itu ada pihak ketiga, atau memang pihak yang merasa harus menghajar Tempo, atau pihak yang disuruh oleh kekuasaan, atau pihak yang dikendalikan oleh intelijen. Tetapi sekali lagi dalam dunia demokrasi yang sudah sangat terbuka, justru itu akan melemahkan atau
pasti tudingan akan pergi pada aparat, tudingan akan pergi pada pemerintah, kan itu buruk kan. Padahal sebetulnya yang melakukan ini sedang mengambil atau memancing di air keruh. Nah itu yang kita sebut kehati-hatian. Tapi saya kira Tempo paham itu, dan Tempo sudah tumbuh di dalam suatu kondisi yang tidak mungkin lagi diteror. Karena apapun kalau pers itu diteror, itu artinya seluruh public opinion terteror. Kalau Tempo diteror, maka mahasiswa juga merasa diteror, masyarakat internasional merasa diteror, global civil society merasa diteror tuh. Dan sekarang ada berita kemana-mana ke luar negeri kan. Jadi sekali lagi ini kekonyolan, dan kekonyolan itu hanya terjadi karena kekurangan kemampuan berargumentasi. Nah, kita mau pulihkan sebetulnya negeri ini di bawah presiden yang baru supaya ada duel argumen, bukan duel sentimen. Itu yang selalu saya terangkan pada publik, bahwa kita hanya ingin berselisih dengan kapasitas argumentasi, bukan dengan cara-cara intimidasi. Nah sekali lagi, kemungkinan ini pasti sedang dianalisis oleh pihak kekuasaan, sedang dianalisis oleh badan intelijen, oleh lembaga-lembaga riset, sehingga orang mau meraba pada akhirnya ini apa yang terjadi di Indonesia tuh. Apakah keadaan ini ada kelanjutan dari ketidakpuasan pada pemilu yang lalu? Pasti. Apa keadaan ini juga disebabkan oleh, sebut aja, kegugupan dari pemerintah menghadapi opini publik yang betul-betul di dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini terus meminta Jokowi adili, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Dan momentum-momentum ini kan momentum yang memang akan hadir di dalam hari-hari pertama Presiden Prabowo. Jadi ini hal yang biasa sebetulnya, bahwa ada kritik, ada keinginan yang mungkin berlebih supaya Presiden Prabowo bikin jarak dengan Presiden Jokowi, ada keinginan untuk membela, mengamankan politik hari ini dari intervensi karena ada krisis global, maka Indonesia diumpankan di dalam krisis global itu. Semua ini, entah itu krisis finansial yang memungkinkan volatilitas dolar itu juga bisa berakibat pada volatilitas politik. Nah semua ini kan hal yang mesti dibawa ke ruang publik dan dibuka di situ di dalam forum-forum argumentasi, bukan forum-forum intimidasi. Lepas dari siapa yang melakukannya, tapi paling dirugikan saya kira ini pasti pemerintah ya, karena ini kan pemerintah jelas langsung orang menduga-duga pemerintah, dan ini akan membuat indeks demokrasi dan kebebasan bersuara di Indonesia itu makin rendah. Karena itu pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum ya harus membongkar kasus ini ya, agar jadi tidak menduga-duga, tidak menimbulkan fitnah gitu. Ya akhirnya kita mesti rumuskan bahwa akhirnya kita mulai mendeteksi satu keadaan psikososial masyarakat yang anonim. Artinya tidak bisa dirumuskan apa yang sedang terjadi. Keadaan yang tanpa norma, keadaan yang memungkinkan kekacauan komunikasi bisa berakhir dalam kerusuhan politik. Kan ini sederhana sebetulnya. Jadi seharusnya kita coba bayangkan bagaimana kita ingin melengkapi demokrasi ini dengan opini publik yang bermutu. Kan itu intinya demokrasi, menyelenggarakan opini publik yang bermutu. Dan kelihatannya kalangan istana, terutama para komunikator politik di istana ini, tidak mampu untuk mengatasi kekacauan komunikasi ini. Tentu Presiden Prabowo dalam 2 hari ini memperhatikan tuh bahwa apa yang terjadi di Tempo itu pasti akan menurunkan legitimasi beliau kan. Dan pasti yang akan dituduh oleh pemerintah, udah pasti itu tuh. Karena udah timbul semacam inspirasi untuk mengatakan pasti kekuasaan tidak mampu berargumentasi, maka didaratkanlah di situ kepala babi. Nah, konsep-konsep bernegara semacam ini yang buruk tuh. Saya kira harus dituntaskan ini. Polisi harus betul-betul datang ke publik mengatakan bahwa kami akan teliti siapa yang mengirim itu, dan paling berbahaya itu mengancam pers. Itu soalnya itu kita memungkinkan kita untuk menilai bahwa Indonesia sebetulnya sudah masuk dalam peradaban demokrasi. Memang di zaman Pak Jokowi demokrasi itu dihentikan oleh Undang-Undang ITE, dihentikan oleh keinginan Presiden Jokowi waktu itu untuk kita tinggalkan dulu kecerewetan sipil. Pokoknya kita akan sulap negeri ini dengan IKN, dengan jembatan-jembatan, jalan tol, bangunan-bangunan segala macam. Sehingga bagian yang sebetulnya kultural itu diabaikan oleh Presiden
Jokowi kan. Jokowi ingin ada infrastruktur. Jokowi perpanjang jalan tol, sementara jalan pikiran dia perpendek. Jokowi membuat tinggi semua hal yang bisa langsung kelihatan dengan mata dalam bentuk infrastruktur. Sementara dia rendahkan demokrasi. Ini konsekuensi yang kita terima hari ini kan. Dan Presiden Prabowo harus perbaiki itu akhirnya tuh. Nah, kecepatan Presiden Prabowo memperbaiki itu juga tersusul oleh keadaan ekonomi yang memburuk. Tersusul oleh kondisi politik yang dinamikanya tidak bisa distabilkan. Nah, semua ini faktor yang ada di depan kita. Dan faktor-faktor ini yang harus diatasi oleh satu jenis kepemimpinan yang bijak, mau mendengarkan, mau bahkan berdebat dengan kalangan mahasiswa kampus, mau ikut di dalam upaya untuk menyelami sebetulnya apa psikologi sosial yang tersembunyi di masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah yang kehilangan kemampuan pada harapan ekonomi karena tergerus oleh kurs, tergerus oleh inflasi, tergerus oleh deflasi bahkan, sehingga mereka daya belinya menyusut kan. Kan kelas menengah yang menyusut daya belinya itu pasti bisa marah tuh, karena bagi mereka konsumsi itu adalah dasar kehidupan mereka tuh, gengsi untuk bertahan hidup itu hilang tuh. Jadi kita mesti baca ini dalam satu situasi psikososial yang betul-betul menegangkan. Dalam situasi seperti saat ini, di mana pemerintahan itu praktis tanpa oposisi ya. Kalau tuh ada oposisi, itu juga sifatnya setengah hati. Ya. Ini maksud saya PDIP gitu ya. Ini kan dalam kasus misalnya pengesahan RUU TNI justru malah PDIP yang memimpin ini, yang memimpin panjanya, yakni Ketua Komisi 1. Sementara yang mengesahkan kemarin, memimpin pengesahan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dengan situasi semacam itu saya kira peran media yang sangat kritis itu menjadi sangat penting ya. Dan sebenarnya kalau pemerintah atau siapapun lah yang berpikir dengan jernih, justru kehadiran media itulah yang sekarang, yang media yang kritis maksud saya, tetap menjaga bahwa Indonesia itu dianggap sebagai negara demokrasi. Tanpa ada media yang kritis, saya kira sudah lama Indonesia tidak masuk lagi dalam daftar negara sebagai negara demokrasi. Iya, berakhirnya kita mesti kembalikan pelembagaan politik. Kita mesti kembalikan posisi-posisi oposisi di dalam upaya untuk bukan menandingi, gitu, menyeimbangkan opini publik tuh. Jadi tetap pers ini adalah wilayah yang dihasilkan oleh peradaban demokrasi. Dia tidak boleh diteror, dia tidak boleh dijadikan sasaran kemarahan kalau pers itu mengkritik kekuasaan. Dia tidak boleh diperlakukan seolah-olah itu adalah saran dari mereka yang membenci pemerintah. Bukan, pers fungsinya memberi kritik, bukan membenci itu. Mereka yang membenci itu tentu punya persoalan personal dengan penguasa atau kabinet atau presiden bahkan. Tetapi dalam demokrasi tidak ada persoalan yang sifatnya personal. Semua hal adalah urusan res publica. Res artinya hal-hal, publika artinya menyangkut umum. Jadi semua hal yang berurusan dengan kepentingan umum memang akan ada banyak perspektif, banyak pendapat, banyak perbedaan. Jadi presiden tidak mungkin meminta supaya hanya boleh ada satu pendapat, nggak bisa tuh. Rakyat juga akan mengatakan tidak mungkin kami hanya memperhatikan perintah atau janji-janji yang diberikan oleh kekuasaan. Kami juga punya mimpi sendiri. Itu yang dimaksud dengan persahabatan dalam demokrasi. Kekuasaan boleh punya ambisi, tetapi batas dari ambisi itu adalah hak rakyat untuk tidak percaya pada ambisi kan. Sementara sebaliknya itu rakyat punya ambisi yang mungkin tidak bisa diselesaikan atau dijalankan oleh presiden atau oleh kementerian atau kekuasaan karena keterbatasan anggaran dan situasi dunia dan politik nasional yang masih penuh dengan dinamika. Nah, persiapan kita untuk masuk ke dalam pelembagaan politik itu harus dimulai dengan percakapan, bukan dengan saling membentak, atau apalagi kalau bentakan itu datang dari kekuasaan, maka arogansi yang akan timbul. Kalau rakyat marah, maka caci maki rakyat itu pasti hasil dari keadaan kepapahan mereka karena frustrasi dengan keadaan ekonomi, merasa bahwa semua hal yang pernah dijanjikan 10 tahun oleh Presiden Jokowi akhirnya berakhir di dalam satu fakta bahwa dompet makin lama makin tipis. Kan semua itu hal yang real yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi FNN hanya ingin mengulas banyak hal,
berupaya untuk mengembalikan percakapan akademis di dalam wilayah publik. Kita tetap ingin melihat bahwa ada stabilitas yang harusnya memberi harapan bahwa Indonesia bisa menjadi ya figur di dalam politik internasional. Indonesia punya segala macam sumber daya mineral, kapasitas untuk menghasilkan apa yang disebut oleh Presiden Prabowo Indonesia gemilang nanti, itu pasti ada. Tetapi dia mesti dimulai dari percakapan rasional, bukan melalui teror, bukan melalui intimidasi itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pastikan bahwa politik harus dirawat dengan prinsip-prinsip argumentasi, bukan intimidasi. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.